Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faizal dari kelas E HTN dengan NPM 2321020124. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kajian ayat dan hadis tentang kewajiban menjaga lingkungan hidup. Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toharul pasadau fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatal ladzina min qabl kana aksaruhum masyrikun, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nabi SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yubullana ahadukum fil ma'id duni la yarji'u la yajri summa yaghsilu minhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sesekali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kandungan hukum dalam ayat dan hadis. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia menjaga lingkungan hidup dan tidak boleh merusaknya, karena kerusakan lingkungan berbahaya dan akibat buruknya akan menimpa manusia itu sendiri. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar memelihara lingkungan dan banyak menanam pohon. Banyak pohon berarti banyak tumbuh-tumbuhan. Banyak sekali manfaat tumbuhan dan pepohonan, antara lain menyediakan udara segar berupa oksigen yang sangat dibutuhkan makhluk hidup. Pandangan mata menjadi sehat, mengurangi polusi, mengurangi bahaya banjir, menyuburkan tanah, dan tentunya menciptakan keindahan. Selain keindahan dan kesehatan, pohon juga bernilai sosial dan ekonomi, yaitu tempat orang atau makhluk berteduh, tempat burung hinggap dan berkembang biak. Buahnya dimakan atau dimanfaatkan semua makhluk, dan itu semua menjadi sedekah yang berpahala. Semakin banyak yang memanfaatkan, semakin tinggi nilainya, dan semakin banyak pahala juga yang diterima. Bahkan menjadi pahala jariah yang terus mengalir diterima penanamnya selama pohon itu ada dan bermanfaat. Agar lingkungan tetap sehat, maka Nabi SAW melarang perbuatan yang menyebabkan lingkungan rusak, kotor, atau bau. Beliau mencontohkan dengan larangan buang air kecil di air tergenang atau tidak mengalir, karena akan menyebabkan jadi sarang bakteri dan penyakit yang berbau dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dengan membersihkan kotoran yang mengganggu orang-orang, seperti dari jalan tempat orang lalu lalang atau tempat-tempat lainnya, membuahkan pahala bagi pelakunya seperti pahala sedekah. Kemudian saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai kajian ayat dan hadis tentang larangan gratifikasi, suap, korupsi, dan mencuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 38 dan 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di zulmihi fa aslaha fa innallaha yutubu alaih innallaha ghafurur rahim, yang terjemahannya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan,
dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. An Abdillahi ibnu Amri radhiyallahu anhu qala la anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rusi wal murtashi. Yang artinya dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyuap dan orang yang disuap. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Kemudian kandungan ayat dan hadis. Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Bentuk korupsi bermacam-macam, yaitu setiap perbuatan yang merugikan negara atau orang banyak, suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang. Nabi SAW melaknat pelaku korupsi dan penyuap atau penerima suap. Keduanya melakukan perbuatan haram dan diancam dengan api neraka. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah ketika orang tidak lagi peduli dengan apa yang dia makan, apalagi apakah halal ataukah tidak, dan apakah dari sumber yang halal ataupun tidak. Terakhir, dalam hukum pidana Islam, mencuri berbeda dengan korupsi, karena mencuri atau sorikoh mempunyai definisi mengambil barang orang lain yang disimpan di tempat semestinya secara diam-diam. Dalam pidana Islam, pencurian yang nilainya mencapai batas minimal, yaitu 1/4 dinar, dijatuhi hukuman potong tangan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. 1 dinar senilai kurang lebih 4,25 gram emas. Berikut sedikit penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.